Kita cobain semua gel yang ada di pasaran, mulai dari yang lokal sampai dengan yang dipakai sama Eliud Kipchoge. Apa sih running gel itu? Apa kegunaannya? Dan juga dari semua gel ini, kira-kira mana nih yang paling bagus untuk berlari? Selengkapnya bakal kita bahas. Let's go! What's up Run Hood family? Welcome back to Run Hood with Satria Sabto. Oke fams, kali ini kita bakal bahas tentang gel. Gue yakin kalian pasti udah familiar banget sama yang namanya gel. Dan bahkan banyak dari kalian yang juga sudah pernah menggunakan gel. Tapi apa sih gel itu? Kali ini gue bakal ngomongin tentang gel. Gue akan bagi dalam 3 part. Yang pertama yaitu apa itu gel dan kegunaannya. Yang kedua, our main talking points, yaitu review gel yang ada di pasaran. Dan yang ketiga yaitu panduan atau batasan atau hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengkonsumsi gel. Yang pertama, apa itu gel? Gel itu merupakan food supplement atau suplemen makanan yang berbentuk seperti gel. Jadi dia itu bentuknya itu semi solid, jadi dia nggak padat dan dia itu nggak cair. Ya mirip-mirip jelly gitu lah ya. Gel ini mengandung karbohidrat atau gula sederhana atau simple sugar yang mampu dicerna oleh tubuh secara cepat. Jadi GI atau glycemic index dari si gel ini tuh tinggi, sehingga umumnya gel itu pasti rasanya manis banget. Oke, sedikit tentang kegunaan gel. Latar belakangnya yaitu ketika kita berlari, umumnya itu akan menggunakan 2 sumber bahan bakar, yaitu fat atau lemak dan juga karbohidrat. Cuman problemnya adalah tidak semua orang itu mampu menggunakan fat secara optimal, karena si lemak ini itu tuh lebih lambat diurai untuk menjadi energi. Maka dari itu, sumber energi utama manusia yang jelas adalah karbohidrat. Ketika karbohidratnya udah mulai turun, masuklah si gel ini. Di badan kita itu ada namanya karbohidrat kan, sebagai sumber energi. Sumber energi itulah ketika kita berlari nih, ketika kita bergerak, itu tuh akan terus berkurang. Kalian bayangin itu tangki 5 liter, turun sampai dengan 1 liter terakhir nih. Barulah di situ masuknya gel. Gel ini mengandung banyak banget karbohidrat, sehingga dia itu bisa mengisi lagi nih energi tersebut. Cara kerjanya itu gimana sih? Cara kerjanya yaitu gel itu akan masuk ke badan kita, jadi kita konsumsi, kemudian dia akan masuk ke aliran darah, yang kemudian nanti akan diserap menjadi energi dan didistribusikan ke otot-otot dan juga organ-organ yang bergerak. Maka dari itu, ini tuh mampu untuk boost atau menambah performa lari. Kurang lebih kayak gitu. Kali ini udah ada gel-gel yang ada di pasaran nih, mulai dari yang lokal sampai dengan yang advance ya, yang dipakai sama Kipchoge. Oke, langsung aja kita bahas. Yang pertama yaitu ada Strive. Kalian pasti udah familiar banget sama gel satu ini karena ini merupakan, ya kalau nggak salah, ini adalah produk gel pertama yang dimiliki sama Indonesia. Jadi produk gel lokal. Strive ini ada 2 varian Strive gel, yaitu dia ada rasa mangga dan juga rasa nanas. Oh, ada satu lagi ya, markisa ya kalau nggak salah ya. Mangga, nanas, dan markisa. Yang di tangan gue ini adalah rasa mangga. Untuk satu kemasan ini, itu tuh beratnya 24 gram, kalorinya ada 90, dan total karbohidratnya ada 17, jadi 17 gram. So far, gue mengkonsumsi ini fine-fine aja. Teksturnya tuh lebih encer dari gel-gel pada umumnya. Mungkin kalian bisa bayangin madu, tapi lebih encer lagi gitu. Tapi tidak se-encer air. Yang gue suka dari gel ini yaitu ya fast absorbs. Yang pertama, karena bentuk gelnya yang tidak terlalu padat ya. Dan juga dia handy, jadi ini tuh cukup ramping, bisa dikantongin, bisa ditaruh mana aja. Fams, dan untuk harga Strive gel ini harganya itu 75.000 untuk satu box. Ya, karena satu box itu kalian bakal dapat 5 piece dari gel ini. Yang kedua yaitu ada Sis Go Energy Plus Caffeine. Ya, yang ini menarik karena ini ada tambahan kafeinnya. Jadi Sis ini gel dari luar negeri ya. Per servingnya itu mereka mencantumkannya di sini bukan beratnya, tapi lebih ke mililiternya ya. Jadi ini tuh 60 ml. Dalam satu kali serving itu kalau
kalorinya 89, karbohidratnya 22 gram dengan gulanya 0,8 gram. Karbohidratnya lebih banyak dibandingkan dengan sis trash. Oke, untuk sis ini gue suka banget, enak aja untuk dipegang gitu. Dan ini tuh mudah juga untuk dibuka. Dan untuk si varian berry ini gue udah coba, rasanya enak ya. Rasanya ya unik dan juga dia juga ada tambahan kafein sebanyak 75 mg untuk menambah performance ketika berlari. Sis gel ini cocok banget buat kalian yang kalau kalian sekali take kalian udah suka untuk langsung minum, itu tuh nggak apa-apa karena ini tuh cukup berair lah gitu, sehingga aman ya kalau misalnya ada di pencernaan. Untuk harganya, Sis Go Energy Caffeine ini harganya Rp49.000. Lanjut ke GU atau GU, Pak. Ini gue nggak tahu sih ini GU atau JU ya. GU Energy Gel. Ini dengan rasa coklat. Yang menarik dari gel ini adalah rasanya tuh cukup banyak. Jadi nggak cuma coklat, benar-benar ada banyak. Kalian bisa cari ya, itu benar-benar ada banyak. Untuk satu serving ini itu beratnya 32 gram dengan kalori 100, karbohidratnya ada 21 gram dengan sugarsnya ada 8 gram. Agak lebih sedikit dibandingkan dengan Sis. Gue suka banget rasanya ya. Jadi gue udah coba kemarin untuk lari dan rasanya enak, coklatnya tuh langsung berasa banget di mulut. Cuman yang perlu diperhatikan yaitu ketika udah turun di pencernaan sebenarnya. Karena teksturnya ini tuh cukup padat sehingga ketika mengkonsumsi ini harus dibarengin sama air supaya dicernanya tuh jadi lebih cepat. Jadi ini merupakan perhatian atau catatan untuk kalian yang kalau mau pakai ini. In term of rasa enak banget, gue suka banget. Mungkin dari scale 1 sampai 10, gue kasih rasanya ini tuh 9/10. Rasanya enak banget. Dan untuk harganya Rp29.000. Oke, lanjut. Sekarang kita ke yang keempat. Ada Cliff Shot Energy Gel Chocolate Cherry. Ini rasanya chocolate cherry. Untuk satu serving ini dia 34 gram beratnya, kalorinya 110 dengan karbohidrat, total karbohidrat ada 23 gram. Fitur yang menarik juga di kemasannya ya. Mereka menyebutnya itu dengan nama Literalish ya. Jadi ketika kita robek nih untuk dikonsumsi, si robekannya itu tidak akan jatuh kemana-mana. Jadi akan tetap jadi satu sama kemasannya. Sehingga menurut gue mereka juga concern ya terhadap menjaga lingkungan agar tetap bersih. Karena kalau yang ini kan kalau dirobek ada chance untuk terpisah dari kemasannya. Begitu pula dengan yang ini. Itu sedangkan ini tidak. Jadi ini ya cukup concern terhadap lingkungan. Untuk rasanya sendiri, rasanya ini cukup unik ya karena coklat cherry. Nah, namun untuk teksturnya ini perlu diperhatikan ya, fans. Teksturnya ini tidak sepadat si GU ini. Dia lebih agak-agak encer dan juga untuk rasanya sendiri ya, sensasinya yaitu 100 mg kafein itu membuat gue tuh jadi lebih lebih enak aja ketika gue lari dan gue tidak mengalami masalah pencernaan seperti ketika GU. Kalau GU ini kayak agak-agak mau mual, tapi untungnya nggak jadi sih karena gue banyak minumnya. Sedangkan ini tidak. Oke, jadi ini cukup aman untuk kalian yang baru coba running gel, energy gel, sorry. Dan untuk harganya sendiri, dia itu harganya Rp51.000. 1, 2, 3, 4. Sekarang yang kelima. Ini dia Extra Joss Gel Pembangun Negeri. Oh ini dia Extra Joss. Ya, Extra Joss Sport. Ini merupakan ya menurut gua ini tuh termasuk baru sih kayaknya, termasuk baru. Jadi dia itu mereka tidak mencantumkan beratnya ya berapa, tapi mereka menggunakan takaran 50 ml untuk satu servingnya. Sebenarnya tidak banyak informasi ya yang dicantumkan sama Extra Joss, seperti misalnya kalori, kemudian karbohidrat. Mereka itu meng-highlight yang namanya L-carnitin. Oke, jadi mungkin kalian yang belum tahu apa sih L-carnitin itu? L-carnitin itu merupakan asam amino yang biasanya kita jumpai di protein atau misalnya daging-daging merah gitu ya. Nah ini tuh berfungsi untuk memecah lemak untuk menjadi sumber energi. Dari bentuknya ya, dari kemasan, sebenarnya gue agak suka dan tidak suka. Yang gue suka adalah ya karena ini handy aja. Cuman yang gue kurang suka yaitu ini tuh kalau mau dikonsumsi ini tuh harus dipatahin. Gue udah beberapa kali coba ini ya selama sebulan terakhir dan beberapa kali juga patahannya itu kurang sempurna karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Ya patahannya itu kurang sempurna ketika gue lari, jadi gue harus paksa untuk ngerobek ini dengan gigi dan juga bentuknya yang kotak.
ini itu agak menyulitkan juga ya ketika dikonsumsi karena dari patahannya itu lubangnya itu kecil, nggak sebesar 3 gel ini atau 4 gel ini gitu ya. In term of rasanya enak ya, rasanya tuh unik dibandingkan sama sorry ya Strive, tapi gue lebih suka rasanya Extra Joss. Extra Joss ini rasanya lebih enak. Cuman ya itu sayangnya mereka tidak mencantumkan kalorinya berapa dan total karbohidratnya tuh berapa. Tapi overall gue sebulan ke belakang pakai ini untuk long endurance workout. Jadi untuk long run, untuk long ride gue nggak ada masalah sama sekali. Cukup memberi energi lah ya. Dan untuk harganya yaitu Rp25.000 untuk satu box. Karena ini satunya harganya Rp5.000. Guys, ini adalah gel yang paling affordable, yang paling murah. Sebenarnya gue penasaran sih, kenapa harganya bisa Rp5.000? Mungkin nanti kita bisa main-main ya ke tempat Extra Joss. Oke, lanjut. 1, 2, 3, 4, 5. Ini dia gel mutakhir kita. Maurten Gel. Yes, Maurten Gel ini merupakan gel yang dipakai oleh banyak elit-elit maraton dunia ya, elit-elit runners dunia, dan salah satunya yaitu The GOAT Eliud Kipchoge juga pakai Maurten Gel ini. Jadi Maurten Gel ini mereka tuh memiliki teknologi yang namanya hydrogel. Jadi hydrogel itu merupakan teknologi yang dimiliki oleh Maurten, yang dimana teknologi ini tuh memungkinkan gel itu diserap dengan sangat cepat di dalam tubuh. Jadi di antara semua gel ini, mereka tuh meyakini bahwa hydrogel ini lebih bisa untuk dicerna dengan mudah ya di dalam tubuh. Dan bahkan Maurten itu mengklaim bahwa teknologi hydrogel mereka itu mampu membuat orang itu mengkonsumsi 100 gram karbohidrat per jam. Itu banyak banget ya. Tapi fun fact, Eliud Kipchoge juga gue baca beberapa artikel, dia konsum 100 gram karbohidrat per jam. Untuk Maurten Gel 100 ini, dia satu servingnya ini 40 gram beratnya, dan seperti namanya gel 100, kalorinya juga 100, dan total karbohidratnya itu 25 gram dengan total sugars juga 25 gram. Jadi di antara semua gel ini gulanya yang paling tinggi dan karbohidratnya juga yang paling tinggi. Untuk kalori ya 100, ya hampir-hampir sama si GU gel ini. Oke, dan untuk rasa gue belum cobain ini sih fams, karena yang pertama stoknya cuma ada satu ya. Kalau ini bejibun lah ya. Ini cuma ada satu karena agak susah dicari ya di Indo, dan harganya yang cukup tinggi. Gue tuh tertarik karena ini tuh banyak banget dipakai elit dunia. Bukan coba ini ya. 100 kalori dengan 25 gram karbohidrat dengan 25 gram total sugars. Robek dulu. Oke, in term of kemasan ya, gue suka ya. Kan kayak kalau nih ya, bener gak nih hydrogel nih? Iya, gue mengorbankan tangan gue. Ini ya hydrogel. Ini kayak aloe vera ya fams, kayak aloe vera gitu. Kalau motong lidah buaya tuh kayak getahnya si lidah buayanya tuh. Ih, coba ya. Menarik. Wah, manis banget sih ini. Manis banget parah. Manis banget parah. Oke. Dari segi rasa ya, kalau gue rate 1 sampai 10, sebenarnya ini gak ada rasanya fams. Ini tuh flavorless. Jadi mereka itu produknya, Maurten itu mereka tidak menyediakan rasa. Correct me if I'm wrong kalau misalnya mereka punya rasa ya di produk mereka. Tapi gue udah cari ke webnya mereka, ya ini aja. Nggak ada rasa apa. Jadi flavornya ya nggak ada flavor. Cuma rasanya itu manis. Rasanya itu mirip kalau kalian minum gula cair. Rasanya tuh mirip-mirip itu. Mirip-mirip simple sugar yang kalian langsung minum gitu. Cuma ini lebih bertekstur aja seperti jelly. Seperti Oki Jelly Drink ya. Oki Jelly Drink. Teksturnya kayak gitu. Rasanya manis banget. Dan ini jujur aja ya, ini tuh gue take ini lagi agak ngantuk sih sebenarnya. Tapi setelah mengkonsumsi ini jadi kayak up gitu. Kayak energinya tuh langsung gitu ya. Again, itu bukan sugar coating ya. Ini beneran rasanya nggak ada rasanya. Satu. Yang kedua, enak sih enak ya. Menurut gue tuh enak. Tapi dari scale 1 sampai 10, gue rasa ini tuh 10/10 lah ya. Karena manisnya tuh manis banget. Kalau kalian udah coba semua gel ini, manisnya tuh beda banget sama si Maurten ini. Jadi kayak gue bakal menabung ya untuk membeli Maurten karena harganya yang cukup mahal. Yaitu di antara kisaran 85 sampai dengan 90 ribu.
beli ini 4 box, dapet ini 1. Gila sih. Tapi ya mungkin itu adalah sebuah harga yang harus kita bayar karena teknologinya itu. Mereka tuh bisa mengklaim 100 gram per jam. 100 gram karbohidrat per jam. Dan menurut gue itu gila banget sih. Disclaimer kenapa gue nggak habisin ini ya. Yang pertama, karena gulanya yang cukup tinggi. Yang pertama. Dan gue di kondisi yang udah latihan ya tadi pagi, alangkah baiknya, seyogyanya, saya tidak mengkonsumsi ini terlalu banyak. Karena balik lagi ke part yang pertama. Kalau gel ini mengandung simple sugar. Simple sugar itu yang dimana gula sederhana. Gula sederhana itu kalau tidak cepat untuk kita gunakan, dia itu akan menumpuk di dalam badan. Dan gula yang menumpuk itu akan menjadi lemak. Gue nggak mau hal itu terjadi. Gitu ya. Gue akan simpan ini untuk olahraga gue selanjutnya. Oke fams, itu dia review gel dari mulai yang Strive, ada Sis, ada Jiu, Cliff, terus kemudian Extra Joss dan juga Maurten. Oke, sekarang kita ke part yang ketiga, yaitu guidelines atau batas-batas atau hal apa yang harus kalian perhatikan dalam menggunakan gel. Oke fams, jadi sebenarnya ada rekomendasi intake karbohidrat yang harus kalian perhatikan ketika berlari atau during exercises. Ketika berolahraga atau berlari selama 1,5 jam sampai dengan 2 jam itu membutuhkan 30 gram karbohidrat per jam. Kalau intensitinya itu 2 sampai dengan 3 jam itu membutuhkan 60 gram karbohidrat per jam. Dan kalau lebih ya, 3 jam, 4 jam, 5 jam ke atas, itu membutuhkan 90 gram karbohidrat per jam. Itu merupakan patokan dasar nih, patokan umum. Sangat berbeda kalau misalnya kalian sudah mengukur badan kalian sendiri di lab kayak atlet-atlet. Misalnya Kipchoge. Mungkin gue kalau tiba-tiba race, langsung konsumsi gel 100 gram karbohidrat per jam ya mungkin gue muntah sih kan, karena gue nggak punya pengukuran yang tepat seperti atlet, karena mereka udah uji lab, uji kadar gula, uji banyak lah pokoknya gitu. Jadi semuanya udah presisi banget. Jadi kalian benar-benar harus memperhatikan konsumsi gel ketika race ya. Kayak kalian tuh harus tahu karbohidrat itu berapa supaya kalian tuh bisa memperkirakan kapan kalian harus intake gel tersebut. Dan perlu diingat, gak melulu itu per jam harus sesuai sama yang ada di jurnal-jurnal atau di data. Karena setiap tubuh manusia itu berbeda. Sehingga kalian itu kalau mengkonsumsi gel itu pada saat latihan ya. Udah mulai berlatih untuk mengkonsumsi gel. Jadi umumnya itu sekitar rentang 45 menit sampai dengan 50 menit. Itu baru gel satu. Kayak gitu ya. Umumnya seperti itu. Tapi kalau ada yang lebih tuh terserah kalian. Hal yang perlu kalian perhatikan juga yaitu kandungan kafein di dalam gel. Beberapa gel yang ada di sini itu tuh mengandung kafein. Misalnya yang si Cliff ini, dia itu kafeinnya 100 mg kafein. Memang setelah gua konsumsi ini, itu tuh rasanya jadi bangun lagi, jadi melek lagi. Ibaratnya kayak kita habis minum kopi gitu ya. Nah, cuman yang perlu kalian perhatikan yaitu batas konsumsi kafein. Jadi, menurut US FDA atau Food and Drug Administration bahwa batasan intake kafein untuk harian ya itu 400 mg. Itu tuh sekitar 4 atau 5 cangkir kopi ya. Jadi kalau misalnya kalian konsumsi ini kebanyakan ya, kafein itu tuh kebanyakan lebih dari dosis atau masukan yang dianjurkan, itu banyak efek sampingnya. Misalnya jadi pusing, terus jadi insomnia. Karena kalau udah insomnia berarti apa? Recovery-nya jadi tertunda karena nggak bisa tidur. Kemudian mual, jadi ada gangguan pencernaan, kemudian gangguan metabolisme juga. Dan juga yang dikhawatirkan yaitu detak jantung yang berdetak terlalu cepat. Jadi ketika kondisi istirahat, kondisi santai, lagi duduk, lagi tidur, jantungnya tuh justru berdebar-debar gitu. Itu tuh bisa aja karena terlalu banyak kafein. Ya pokoknya banyak banget lah ya efek samping dari kebanyakan kafein. Yang jelas kalian benar-benar harus memperhatikan juga kapan harus mengkonsumsi gel yang mengandung kafein. Oke fans, dan yang terakhir yaitu gue ingatkan kembali bahwa gel itu bukan snack ya. Jadi kalau kalian lagi lapar terus kalian ada gel, menurut gue baiknya jangan dikonsumsi karena kembali lagi, simple sugar ketika masuk harus dikeluarin. Kalau kalian menggunakan ini sebagai snack, ya itu ada chance untuk penumpukan lemak dalam badan kalian dan gue yakin kalian gak mau hal itu terjadi. Oke fans, untuk rate ya. Oke, kata editor gue harus pilih satu gel yang menurut gue paling ya the best lah ya menurut gue. Ini sih, Maurten sih. Kenapa? Manis banget pertama. Kemudian yang kedua, dia karbohidratnya tuh 25 gram per
satu kali take. Kenapa gue nggak pilih yang lain? Misalnya Strive 17 gram, kayak kurang banget pertama, kayak kurang aja gitu. Kemudian ini juga sama, ini 22 gram, ini 23, ini 23 juga. Ya gue lebih suka Norten karena pas aja di badan gue dan rasanya manis dan gue lebih berenergi. Dan gue bakal coba sih ntar kalau pas lari kayak gimana ya. Oke fams, itu dia review gue tentang gel. Gue di sini mau menegaskan ya bahwa gue bukan ahli nutrisi, gue juga bukan ahli olahraga atau sport nutrition. Semua riset-riset yang gue lakukan itu murni gue ambil dari internet dan juga jurnal yang gue baca sendiri. Maka dari itu semua akan gue kembalikan kepada kalian untuk memilih jalan seperti apa dan mengkonsumsi gel seperti apa. Karena setiap orang itu pasti beda-beda. Gue yakin banget. Itu dia fams. Kalau kalian punya pertanyaan seputar gel apa yang enak, gel apa konsumsinya harus seperti apa, dan juga kira-kira kalian tertarik untuk pakai gel yang mana nih? Langsung juga di kolom komentar. Yap, nanti gue akan coba untuk membalas satu per satu. Oke fans, itu dia. Satria signing out. Thank you for watching and bye for now.